Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerja baterai dalam sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sel volta dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sel volta primer, yang kedua adalah sel volta sekunder, dan yang ketiga adalah sel bahan bakar. Yang pertama adalah sel volta primer. Sel volta primer merupakan sel baterai yang tidak dapat diisi kembali jika energinya telah habis. Yang kedua adalah sel volta sekunder. Sel volta sekunder merupakan sel volta yang jika habis dapat berfungsi kembali jika dialiri arus listrik. Yang ketiga adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvani dengan reaksinya oksigen dan hidrogen dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda baterai. Apa itu baterai? Baterai adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan melibatkan transfer elektron melalui suatu media yang bersifat konduktif dari dua elektroda, anoda dan katoda, sehingga menghasilkan arus listrik dan beda potensial. Baterai sel kering terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah karbon sebagai anoda, yaitu kutub positif baterai. Yang kedua ada Zn sebagai katoda, kutub negatif baterai. Yang ketiga adalah pasta sebagai elektrolit yang memisahkan katoda dan anoda dalam sel kering. Zinc adalah anoda, inti grafit adalah katoda, dan anomium klorid bertindak sebagai pasta elektroda. Baterai terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah baterai primer. Baterai jenis ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5 volt serta terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti AAA sangat kecil, AA kecil, serta C medium dan D besar. Di samping itu terdapat baterai primer sekali pakai yang kemudian berbentuk kotak dengan tegangan 6 volt atau 9 volt. Jenis-jenis baterai yang tergolong ke dalam kategori baterai primer antara lain A. Baterai zinc karbon. Baterai zinc karbon juga sering disebut sebagai baterai heavy duty yang sering kita jumpai di toko-toko ataupun supermarket. Baterai jenis ini kemudian terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif serta sebagai pembungkus baterainya. Sementara itu, terminal positif berasal dari karbon yang berbentuk batang rod. Baterai jenis zinc karbon juga merupakan jenis baterai yang relatif murah jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Yang B adalah baterai alkalin. Baterai alkalin ini kemudian memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan baterai zinc karbon. Elektrolit yang digunakan ialah fosilium hidroksid yang kemudian merupakan zat alkali atau alkalin, sehingga namanya juga sering disebut sebagai baterai alkalin. Yang C adalah baterai litium. Baterai litium juga jenis baterai yang memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan jenis-jenis baterai primer sekali pakai lainnya. Baterai litium juga dapat disimpan lebih dari 10 tahun serta dapat bekerja dalam suhu yang sangat rendah. Yang B adalah baterai silver oxide. Baterai silver oxide adalah jenis baterai yang tergolong mahal serta harganya mahal. Hal ini dikarenakan tingginya harga perak silver. Baterai oxide kemudian dapat dibuat untuk menghasilkan energi yang tinggi. Yang kedua adalah baterai sekunder. Baterai sekunder adalah baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Hal tersebut memungkinkan karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder bersifat reversibel atau bolak-balik. Contoh baterai sekunder yaitu A. Baterai nikel kadmium atau NiCd. Baterai NiCd adalah baterai yang katodanya terbuat dari logam nikel, sedangkan anodanya terbuat dari kadmium yang digulung berlapis dengan lapisan pemisah di antara keduanya. Baterai NiCd mengeluarkan lebih banyak daya dari baterai alkalin dan dapat diisi ulang sebanyak 1000 kali. Yang B adalah baterai lithium ion atau Li-ion. Baterai Li-ion adalah baterai yang paling sering digunakan dalam alat elektronik
portable seperti ponsel pintar dan juga laptop. Hal ini dikarenakan baterai li-ion menghasilkan listrik dalam jumlah besar, tegangan yang konstan, hemat daya, dan juga jauh lebih ringan dibandingkan jenis sekunder lainnya. Yang C adalah baterai asam timbal. Baterai asam timbal adalah baterai yang terdiri dari oksida timbal sebagai elektroda positif dan timbal sebagai elektroda negatif yang tersendam dalam larutan asam H2O. Perhatikan cara kerja baterai primer di bawah ini. Reaksi pertama adalah reaksi anoda, yaitu seng atau zin akan bergerak menuju elektrolit menjadi ion zin bermuatan 2+ karena melepaskan dua elektron. Dua elektron itu yang 3 lingkaran itu sebenarnya 2, yang benar bukan 3. Dua elektron tersebut akan menuju katoda yang membuat arus listrik mengalir yang ditandai dengan bola lampu menyala. Reaksi yang kedua adalah reaksi pada katoda yang memuat 2 molekul MnO2 dan 2 molekul NH4Cl yang akan bereaksi menjadi Mn2O3 dan atom oksigen yang bermuatan 2- untuk 2 molekul MnO2 dan 2 NH3, 2 Cl- dan 2 H+ untuk 2 molekul NH4Cl. Selanjutnya, 2 ion H+ dan ion oksigen yang bermuatan 2- tadi akan saling tarik-menarik sehingga keduanya terikat dan menjadi H2O atau air. Kemudian, Zn2+ akan mendekati 2 ion Cl- dan 2 molekul NH3 yang dimana akan membentuk molekul kompleks. Jadi, seperti itulah reaksi yang terjadi pada baterai. Reaksi ini akan terjadi terus-menerus hingga lama-kelamaan energi potensial reduksi atau SL antar anoda dan katoda semakin berkurang, yang menyebabkan baterai semakin melemah dan akhirnya tidak dapat digunakan kembali. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.